Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nurul Aziza dengan NIM 255170200111033 dari kelas R1C, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tafsir Al-Fatihah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dan pembahasan kita terkait tafsir Al-Fatihah pada ayat yang selanjutnya, yaitu menyelami samudera makna Malik Yaumiddin. Baik, yang pertama, bayangkan sebuah hari di mana semua manusia dikumpulkan, tidak ada lagi pangkat, harta, atau kuasa yang bisa menolong. Hari itu hanyalah tentang amal dan setiap orang menunggu giliran untuk dihisab. Di tengah suasana penuh ketakutan, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Malik Yaumiddin, yaitu Raja dan pemilik hari pembalasan. Dengan ayat ini, Allah ingin kita sadar bahwa hidup di dunia bukan sekadar perjalanan bebas, tetapi juga sebuah persiapan menuju hari di mana hanya Allah lah yang berkuasa penuh. Nah, analisis bahasa dari Malik Yaumiddin atau qiraat. Yang pertama yaitu dua qiraat yang sah atau mutawatir. Maliki dengan mim panjang dibaca Maliki, dengan mim panjang itu maknanya panjang gitu. Lalu maknanya sendiri yaitu pemilik, atau dalam kurung atau disebut juga isim fa'il. Nah, menunjukkan Allah sebagai pemilik mutlak segala urusan di hari pembalasan. Qiraat ini dominan digunakan di Indonesia atau riwayat Hafs dari Imam Asim. Kemudian kiraat yang selanjutnya yaitu Maliki dengan mim pendek dibaca Maliki. Nah, yang maknanya sendiri atau raja atau penguasa yang atau sifat musyabbahah. Nah, ini itu menunjukkan Allah sebagai raja yang berkuasa penuh, mengatur dan menegakkan hukum di hari pembalasan. Selanjutnya yaitu komponen ayat, yaitu ayat yang yaum dan ad-din. Yang pertama, al-yaum, yang artinya sendiri hari. Yaum ini merujuk pada satu fase tertentu. Dalam konteks ayat ini, ia menunjukkan kepada hari kiamat, yaitu hari yang pasti datang dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Hari itu bukan sekedar hari biasa, tetapi hari yang menjadi puncak perjalanan seluruh makhluk. Kemudian ad-din atau artinya sendiri pembalasan. Din secara bahasa bisa bermakna agama, aturan, atau sistem. Namun dalam konteks ayat ini, ad-din bermaksud al-jaza atau hari pembalasan. Maksudnya yaitu hari di mana setiap amal manusia akan dibalas dengan adil tanpa ada yang terlewat. Kemudian gabungannya yaitu Yaumiddin. Nah, artinya sendiri yaitu gabungannya berarti hari pembalasan.
Disebut juga sebagai hari kebangkitan, yaitu hari ketika manusia dibangkitkan dari kubur untuk dihisab dan diberi pembalasan sesuai amal. Kemudian, inilah hari yang menegaskan keadilan Allah. Setiap kebaikan, sekecil apapun, akan dihargai, dan setiap keburukan, sekecil apapun, akan diperhitungkan. Kemudian, yaitu ilmu ma'rifatullah atau mengenal Allah. Nah, yang pertama yaitu keadilan versus kasih sayang. Seperti yang sudah yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang menekankan rahmat dan kasih sayang Allah, ayat Malik Yaumiddin ini menekankan keadilan mutlak Allah di hari pembalasan. Nah, dengan keseimbangan ini, manusia tidak memandang remeh dosa karena Allah Maha Adil, tetapi juga tidak putus asa karena Allah Maha Pengasih. Kemudian penguasa kekal. Allah bukan hanya mengurus dunia yang sementara, tetapi juga akhirat yang kekal abadi. Kekuasaan Allah meliputi seluruh alam semesta dari awal penciptaan hingga akhir. Nah, hal ini menegaskan bahwa Allah adalah raja yang tidak pernah digugat, pemilik mutlak yang kekuasaannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian rasionalitas hari pembalasan. Ketidakadilan dunia. Yang pertama, di dunia ini banyak sekali kezaliman yang tidak terselesaikan. Contohnya, case pembunuhan yang tidak terungkap, penindasan terhadap orang lemah, atau kejahatan yang tidak mendapat hukuman setimpal. Nah, ini kan artinya ketidakadilan di dunia ini sangat banyak terjadi, sehingga jika tidak ada hari pembalasan, maka keadilan sejati tidak akan pernah terwujud. Maka bukan berarti ketika di dunia ini seseorang atau sekelompok oknum tidak diadili, artinya mereka di akhirat itu eh, sudah pasti akan mendapatkan keadilan dari Tuhan tersendiri. Kemudian eh, Kemudian yaitu fitrah manusia. Secara logika, manusia memiliki fitrah untuk mencari keadilan. Nah, perlu ada suatu mahkamah agung yang membalas setiap kebaikan dan kejahatan, walaupun sekecil darah. Hari akhir adalah jawaban atas fitrah ini, tempat di mana semua manusia, semua amal dihitung dengan teliti dan dibalas dengan adil. Kemudian adalah kronologi hari kiamat secara ringkas. Yang pertama adalah ada tiupan pertama, yaitu ditiup oleh malaikat Israfil yang menjadi kejutan besar bagi seluruh makhluk. Semua manusia dan makhluk hidup terkejut, ketakutan, dan huru-hara pun terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan tiupan kedua. Semua makhluk hidup mati seketika, alam semesta hancur total, tidak ada kehidupan lagi. Hanyalah Allah yang maha kekal, yang bertahan, tiada satu pun makhluk yang tersisa. Kemudian tiupan ketiga yaitu Allah memerintahkan Israfil meniup sangkakala sekali lagi sehingga seluruh jasad manusia dibangkitkan semula dari bumi yang baru, putih, rata, dan luas. Inilah awal dari hari kebangkitan di mana manusia dikumpulkan untuk dihisab. Nah, kemudian eh kok nah, kemudian lah
Kok fungsi basmalah? Oh, nggak aku hapus kah ini? Oke, lanjut. Kemudian yaitu suasana padang mahsyar. Nah, keadaan manusia pada saat di padang mahsyar sendiri, digambarkan dalam Al-Quran, semua manusia dibangkitkan dalam keadaan sama, tanpa pakaian, tidak berkhatan, dan penuh rasa cemas. Tidak ada lagi status sosial, pangkat, ataupun harta yang membedakan. Semua berdiri di hadapan Allah, menunggu giliran untuk dihisab. Kemudian penderitaan. Nah, matahari ini didekatkan sangat dekat dengan manusia. Peluh menenggelamkan manusia sesuai kadar dosanya masing-masing. Ada yang hanya setumit, ada yang sampai ke lutut, ke dada, bahkan tenggelam seluruhnya. Gambaran ini menunjukkan betapa dahsyatnya penantian di padang mahsyar. Kemudian syafaat. Manusia mencari perlindungan kepada para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Namun semuanya berkata, nafsi, nafsi, atau berarti diriku, diriku. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kubra atau syafaat besar. Dengan syafaat ini, umat beliau mendapat pertolongan dan harapan di tengah suasana yang mencekam. Kemudian, implementasi dalam kehidupan sehari-hari atau amali. Yang pertama adalah sikap zuhud, yaitu tidak menjadikan dunia sebagai matlamat utama. Kesadaran atas adanya hari perhitungan membuat seorang mukmin lebih fokus pada amal ibadah, amal akhirat daripada mengejar dunia semata. Kemudian ketenangan jiwa. Nah, menjadi obat ketika dizolimi atau kehilangan hak, di mana keyakinan bahwa setiap hak yang dirampas di dunia akan dikembalikan di akhirat, memberikan ketenangan batin. Selanjutnya adalah dialog dalam sholat. Menyadari bahwa ketika membaca ayat Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku mengagungkan aku, membuat sholat lebih khusyuk karena terasa sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Malik Yaumiddin mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, akhirat adalah tempat keadilan sempurna yang ditegakkan. Dengan ayat ini, seorang mukmin hidup dalam keseimbangan, takut akan dosa, berharap pada rahmat, dan beramal dengan kesadaran bahwa setiap langkah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Raja dan milik hari pembalasan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin dari aku cukup itu saja yang bisa aku sampaikan. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi kembali. Mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan. Dan berapa menit? 10.40. Mau bikin jadi Iya. berapa? Ya Allah. Boleh deh pertanyaan lagi. Iya. Udah aku Ternyata, kirim itu satu. oke. Ternyata 35 menit. 30. Oke, aku ingin menanyakan pendapat Kak Febri ini ya terkait eh, ayat Al-Fatihah yang Malik Yaumiddin atau yang artinya kan pemilik hari pembalasan gitu ya.
kita kan hidup di era dimana menurutku ya, kayak dunia itu udah banyak kekacauan gitu kan. Entah dari sisi eh, alam maupun dari sisi manusianya, termasuk di sisi politik lah, entah di kehidupan sosial orang gitu kan. Kita kan tahu sendiri kan kayak sekarang tuh banyak banget beneran sebanyak itu kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini gitu. Contoh lah eh, korupnya oknum pemerintah atau kejahatan orang bisa tiba-tiba kayak kasus yang kemarin yang tiba-tiba nyiram air keras ke aktivis itu kan benar-benar kayak zalim banget gitu kan. Tapi kan kasusnya tiba-tiba hilang gitu. Nah, kita kan sebagai masyarakat kan kadang anxiety ya kayak kok kejahatan kayak gini kok gini banget gitu. Kayak dunia kok gini banget gitu. Nah, eh pertanyaanku adalah jika Tuhan adalah Malik Yaumiddin, misalnya kayak pemilik hari pembalasan yang maha adil, mengapa Tuhan membiarkan ketidakadilan yang ada di dunia ini seakan-akan itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Eh, jadi kayak terjadi di dunia ini kan banyak banget sekarang. Jadi bagaimana sih kesadaran akan hari akhir yang seharusnya mengubah cara pandang kita dan cara kita bersikap terhadap penguasa yang zalim, entah kepada orang-orang yang bisa berbuat jahat yang beneran nggak manusiawi itu. Oke, aku izin menjawab ya, Kak. Aku setuju banget. Mungkin di akhir-akhir ini itu kita banyak sekali mendengar berita terkait entah itu dari petinggi-petinggi dunia atau pemerintah di Indonesia sendiri yang banyak melakukan tindakan yang seakan-akan tuh hukum tuh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Iya bener banget. Dan kalau kita bicara dan kita hubungkan dengan ayat yang tadi, Malik Yaumiddin, yang artinya itu hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Sebenarnya ini tuh kayak pengingat bahwa keadilan sejati itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Nah, memang dunia itu sering sekali terasa tumpul ke atas. Orang yang berkuasa itu sering sekali berbuat zalim. My God, aku yang terpental. Melanjutkan hal yang tadi, seperti yang kita tahu di dunia ini memang sering sekali terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Orang berkuasa tuh sering sekali berbuat zalim seolah-olah tuh mereka lolos dari hukuman, sementara rakyat kecil, orang-orang yang mudah dizolimi ini sangat mudah sekali ditindas gitu. Tapi ini tuh bukan berarti Allah itu membiarkan kezaliman begitu aja. Nah, dunia ini ibarat ruang ujian gitu, Kak. Jadi kayak tempat manusia diberi kebebasan untuk berbuat, dan disitulah terlihat siapa manusia yang sabar, siapa manusia yang tetap berpegang pada hal yang benar, dan siapa yang menggunakan kekuasaan untuk menindas. Nah, kesadaran bahwa Allah adalah Malik Yaumiddin membuat kita yakin bahwa semua kezaliman ini diadili dengan sempurna di akhirat. Tidak hanya tidak akan ada satupun hal yang luput, sekecil apapun itu bentuk kezalimannya. Jadi, eh, jika ketika kita melihat ketidakadilan di dunia, kita tidak boleh putus asa atau merasa Allah itu tidak adil. Justru ini saatnya kita meneguhkan iman bahwa Allah pasti akan datang meski waktunya bukan sekarang. Nah, kalau bicara hal seperti itu kan kayak apa ya?
omong kosong gitu ya Kak. Maksudnya kayak siapa sih yang mau mikir kayak pasti waktunya akan datang. Nah, kenapa waktunya nggak sekarang aja? Nah, tapi dengan begitu kalau kita apa ya, meneguhkan iman kita, sikap kita itu bisa apa ya, sikap kita tuh bisa mengubah cara kita menghadapi penguasa zalim. Jadi kayak kita tuh nggak cuman menyalahkan takdir Tuhan, tapi kita tuh bisa gitu loh dengan cara eh, apa ya, cara-cara hal kecil itu bisa kita lakukan untuk menghadapi eh, penguasa-penguasa atau oknum-oknum dolim di dunia dengan cara tidak tunduk buta, tidak ikut larut dalam kedoliman, dan tapi juga tidak kehilangan harapan. Nah, caranya tuh salah satunya tetap berusaha menegakkan keadilan dengan sesuai kemampuan kita pastinya, entah itu lewat suara, aksi sosial, atau pengen nangis. Sebentar ya Kak ya, sebentar. Baik, mohon. Belum aku lanjutin. Oh, ya. Baik, selanjutnya akan aku lanjutkan. Mohon maaf ya Kak atas kendalanya. eh Kemudian tadi ya bisa kita suarakan entah itu lewat aksi sosial, entah itu tidak ikut menyebarkan keburukan. Nah, kalau misalkan cara paling mudahnya, kalau sekarang kan kita hidup di zaman di mana sosial media ini sangat-sangat mudah digunakan ya. Nah, kalau misalkan ada bentuk ketidakadilan atau kezaliman dari pemerintah atau dari penguasa-penguasa yang lebih tinggi. Baik, mohon maaf atas kendalanya. Eh, aku izin melanjutkan jawaban aku tadi. Eh, yang pastinya kan kita banyak menggunakan sosmed. Nah, di sosmed nih banyak sekali kreator atau banyak sekali anak-anak muda yang udah melek politik, melek semua ketidakadilan yang terjadi. Jadi kayak kita tuh bisa ikut bantu repost postingan-postingan mereka yang sedang menyuarakan keadilan gitu loh. Terus kalau misalkan eh, dengan hal itu tuh, dengan hal sesederhana itu, kita artinya nggak setuju dengan ketidakadilan yang terjadi. Nah, dengan begitu juga pastinya Allah akan menyempurnakan keadilan yang nantinya di akhirat akan disempurnakan oleh Allah. Begitu sih, Kak. Mungkin dari Kakak Gania ada pertanyaan? Eh, Tadi apakah menjawab Kak Agnes? Udah cukup menjawab sih, intinya kan ya gitu. Oke, mungkin dari Kak Gania ada pertanyaan? Oke, aku mau nanya. eh, Kan kita tahu ya, sebenarnya nanti itu ada hari pembalasan. Tapi kenapa sih manusia itu sering menunda untuk berbuat baik padahal tahu gitu? Hmm, ya benar banget sih. Meskipun begitu, aku pun juga masih melakukan hal yang sama. Jadi menurut aku mungkin ya manusia sering menunda berbuat baik meskipun tahu akan hari pembalasan nantinya karena ada beberapa kecenderungan alami dalam diri kita sebagai manusia. Yang pertama kita punya rasa bahwa masih ada waktu banyak kayak masih ada nanti kok, misalkan kayak sholat nih, nunda-nunda sholat, masih masih jam segini masih bisa lah nanti. Nah, hal-hal sekecil itu pun jadi bisa jadi kebiasaan gitu loh kalau kita tuh merasa punya waktu yang banyak
gitu. Seolah hidup ini panjang dan kesempatan untuk berubah itu masih banyak. Padahal kita tuh tidak bisa menjamin waktu, menjamin umur, karena kan umur juga Allah Tuhan yang menentukan. Kita nggak tahu kita akan panjang umur atau tidak. Bisa saja besok kita tidak ada gitu kan. Nah, kedua, godaan dunia. Godaan dunia itu sering terasa lebih nyata dan instan gitu loh, Kak. Jadi kayak dibandingkan balasan akhirat, Kak. Balasan di akhirat kan kita masih semu gitu kan. Kayak nanti di akhirat bakal kayak gini, kayak gini. Nah, itu tuh dari sisi psikologis manusia mungkin karena hal itu tuh tidak berwujud. Jadi eh, mereka tuh lebih tertarik pada kesenangan di dunia, kesenangan yang sesaat gitu, daripada investasi amal yang hasilnya baru dirasakan nantinya gitu. Selain itu, ada juga faktor psikologis lain, seperti manusia itu cenderung mencari kenyamanan dan menghindar hal yang terasa berat. Kayak gimana ya, berbuat baik tuh kadang butuh waktu dan usaha yang ekstra kan. Terus kita harus melawan hawa nafsu juga. Sementara kalau menunda tuh lebih mudah. Jadi ditambah lagi kadang tuh lingkungan sosial dan media itu sering sekali mendorong kita untuk mengejar pencapaian duniawi sehingga kesadaran tentang hari pembalasan ini jauh dan jadi kabur gitu. Kemudian kalau dihubungkan dengan ayat Malik Yaumiddin, harusnya ayat ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap amal sekecil apapun akan diperhitungkan. Kalau kita benar-benar menanamkan keyakinan, maka menunda kebaikan justru terasa berisiko. Nah, dengan cara pandang itu, berbuat baik bukan lagi suatu hal yang bisa ditunda, melainkan kebutuhan kita, kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan diri menghadapi keadilan Allah. Jadi menurut aku begitu sih, Kak. Oke. Eh, aku juga mau nanya satu lagi. Gimana sih kita bisa mengaitkan konsep hari pembalasan ini dengan kehidupan modern saat ini? Oke, aku izin menjawab. Untuk mengaitkan konsep hari pembalasan dengan kehidupan modern kita sekarang ini, sebenarnya bisa jadi refleksi yang sangat relevan. Karena di era sekarang ini kita hidup di dalam dunia yang serba cepat, penuh kompetisi, dan seringkali diwarnai dengan ketidakadilan sosial, ekonomi, maupun politik. Banyak orang merasa bahwa yang kuat semakin berkuasa, yang lemah semakin tersingkirkan. Nah, eh, ini, nah disinilah konsep tadi ayat Malik Yaumiddin atau yang berarti pemilik hari pembalasan menjadi penting. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa keadilan sejati tidak berhenti pada sistem manusia, melainkan juga akan ditegakkan secara adil dan sempurna di akhirat nanti oleh Allah. Kemudian, dalam kehidupan modern kita ini, kesadaran kita dalam bersikap itu berubah. Misalkan ketika melihat orang berbuat curang di dunia kerja dan politik, eh, kita tuh kadang merasa harus kayak mengabaikan gitu karena nanti takutnya kita yang kena kan. Nah, padahal tuh hal-hal yang salah yang nantinya tuh bisa berdampak lebih besar kepada ketidakadilan. Nah, oleh karena itu kita perlu menanamkan dengan benar ayat Malik Yaumiddin ini dalam hati kita gitu. Supaya nantinya eh, pada di era ini kita tuh tetap bisa menjadi manusia yang tetap berpegang teguh pada kebenaran gitu. Selain itu di era media sosial, misalkan banyak orang berlomba-lomba mencari validasi melalui likes, melalui popularitas, padahal amal baik yang mungkin tidak pernah dipublikasi justru memiliki nilai yang besar di sisi Allah.
Nah, hari pembalasan ini juga menjadi reminder nih bahwa semua tindakan kita, baik di dunia dan di akhirat, baik di dunia secara real ataupun digital, akan diperhitungkan. Jadi ketika kita menulis komentar, menyebarkan informasi, eh, atau mengambil keputusan, kita diajak berpikir untuk apakah ini akan bernilai baik di mata Allah atau enggak gitu. Dengan begitu, konsep eh, akhirat bukan sekedar apa ya, sekedar apa, sekedar kayak bentuk nakut-nakutin aja, tapi juga filter moral yang membimbing kita di tengah dunia digital yang sangat-sangat eh, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi. Begitu sih, Kak. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih atas ketersediaan teman-teman semua di kesempatan kali ini. Semoga hal yang aku share kali ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Udah kan? 10:30 lebih. Kalau di aku sih masih 26 tau. Eh, 2 menit lagi ini udah habis Zoom-nya. 2 menit lagi. Iya, 2 menit 24 detik. Ayo Mbak, kamu apa terserah. Tak jawab langsung, gak usah delok AI. Nggak tahu, wah wes setengah sadar. Aku capek. Saya ngekei kesimpulannya aku, saya kesimpulan. 26 ya, tapi ini tinggal 1 menit anjir. Baik, mungkin aku juga mau ngasih kesimpulan secara garis besar dari konsep Malik Yaumiddin sendiri atau yang artinya pemilik hari pembalasan, bahwa mengingatkan kita keadilan sejati ini bukan terjadi di dunia, namun di akhirat nanti. Kalau memang dirasa dunia ini penuh dengan ketidakadilan, godaan dan rasa selalu kurang, tapi semua itu pasti nantinya akan terbalas di akhirat dan kasih sayang Allah tadi lewat Ar-Rahman dan Ar-Rahim eh, akan selalu hadir baik dalam bentuk nikmat yang tidak kita rasakan maupun yang bentuk dalam bentuk ujian. Dengan kesadaran ini, kita diajak untuk tidak menunda kebaikan karena sikap amal yang diperhitungkan, melihat syukur bukan sekedar ucapan, tapi melatih mental yang menumbuhkan rasa cukup dan damai, dan menghadapi kesulitan dan keyakinan bahwa di balik kasih sayang Allah yang dalam bentuk ujian tadi ada hal yang baik gitu. Jadi dalam kehidupan modern, baik di dunia nyata maupun di digital, konsep hari pembalasan ini bisa menjadi filter moral bagi kita semua untuk lebih hati-hati, lebih ikhlas, dan lebih berani. Terima kasih. Ya.